Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai peran dan kiprah Indonesia dalam ekonomi global. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama, ada saya sendiri, Ahmad Raihan. Kemudian ada rekan saya, Brahmas Suratmojo. Kemudian ada Dwi Hardianti dan Ega Fitria Ramadina. Dan mengenai dari isi pembahasan yang akan kita presentasikan pada hari ini adalah yang pertama, yaitu mengenai peran dan kiprah Indonesia dalam ekonomi global, kemudian bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dalam dunia internasional, kemudian tantangan dan hambatan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Next. Dan latar belakang dari pembahasan kita kali ini adalah mengenai letak negara Indonesia yang strategis, bukan berarti Indonesia dapat hidup mandiri sebagai sebuah negara. Indonesia juga membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Kerjasama dalam kelompok menjadi suatu kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan kerja. Hal ini akan menjadikan suatu hal pendorong untuk mempunyai energi dan sinergitas bagi individu-individu yang tergabung dalam kerjasama. Ekonomi nasional yang paling krusial dan bisa mempengaruhi reputasi sebuah negara, terlebih lagi di masa sekarang, ketika teknologi semakin berkembang dan kehidupan masyarakat internasional semakin tidak terbatas, hal ini tentunya akan membuat tantangan perekonomian Indonesia semakin beragam. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Brahmas Suratmojo. Baik, terima kasih. Baik, bahasan yang pertama kali ini peran dan kiprah Indonesia dalam ekonomi global. Indonesia tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam bekerja sama dengan negara lain tentunya di bidang ekonomi, baik regional serta multilateral. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali peranannya dalam segala aspek ekonomi. Hal ini dapat dilandaskan dengan partisipasinya dalam kerjasama ekonomi antar negara. Dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan negara luar. Untuk contohnya, kegiatan ekspor, Indonesia telah mengimpor bidang kehutanan, pertambangan, industri, serta bidang jasa seperti mengirim tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja wanita ke negara Timur Tengah. Baik, slide selanjutnya. Di sini ada pelopor dan pendiri organisasi ekonomi. Indonesia telah mempelopori beberapa organisasi ekonomi sebagai bentuk kerjasama. Di antaranya ada ASEAN Free Trade, ASEAN Pacific Economic Cooperation, hubungan bilateral, dan sebagai anggota G20. Untuk penjelasannya, ASEAN Free Trade Area, Indonesia menjadi salah satu negara pelopor dan pendiri AFTA. Dengan adanya organisasi ini, tentunya produk-produk ASEAN memiliki daya saing yang cukup kuat di pasar global. Lalu ada APEC, tujuan utama APEC adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara di Asia Pasifik. Selanjutnya ada hubungan bilateral. Indonesia juga memprakarsai hubungan perdagangan bilateral dengan beberapa negara seperti Jepang, Cina, Rusia, dan Kanada. Dan terakhir, Indonesia bergabung sebagai anggota G20. Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang bergabung menjadi anggota G20. Keberhasilan Indonesia menjadi ekonomi global power tersebut tidak lepas dari modal pembangunan yang dimiliki oleh Indonesia. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudari Ega Fitria. Terima kasih. Selanjutnya, apa saja bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional Indonesia? Yang pertama ada kerjasama bilateral, yakni adalah kerjasama antara dua negara dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Contoh dari kerjasama bilateral yakni kemitraan strategis khusus atau Special Strategic Partnership Indonesia-Korea dengan fokus terhadap pertahanan dan perdagangan. Yang kedua ada kerjasama Indonesia-Amerika Serikat dalam penanggulangan COVID-19 dan peningkatan neraca perdagangan. Selanjutnya ada kerjasama Indonesia-Jerman dalam penanaman modal usaha seperti Krakatau Steel dan industri pesawat terbang Nusantara. Dan yang terakhir ada kerjasama Indonesia-Jepang melalui pertukaran pelajar dan mahasiswa dalam bidang teknologi. Yang kedua ada kerjasama regional, yakni adalah kerjasama yang dijalin suatu negara dengan negara-negara lainnya yang berdekatan di suatu wilayah atau kawasan. Kerjasama secara regional biasanya lebih pada hubungan dengan lokasi negara serta berdasarkan alasan historis, geografis, teknik, sumber daya alam, dan pemasaran.
Adapun contoh dari kerjasama regional yang dilakukan Indonesia yaitu yang pertama, ada Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations atau yang disebut juga ASEAN. Dan kedua, ada kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau Asia Pacific Economic Cooperation yang disebut juga APEC, Forum Regional ASEAN atau ASEAN Regional Forum yang disebut juga ARF, dan Konfederasi Non-Politik Malaysia, Filipina, dan Indonesia atau yang disebut juga Mafilindo. Yang terakhir ada kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama antara beberapa negara. Kerjasama multilateral tidak dibatasi dengan kawasan maupun wilayah. Anggota yang paling utama untuk kerjasama multilateral ialah negara-negara dengan kekuatan menengah, misalnya Kanada. Namun, asal negara anggota dalam kerjasama multilateral ini tidak dikhususkan. Berikut ini merupakan contoh kerjasama multilateral yang dilakukan Indonesia. Yang pertama ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund yang disebut juga IMF, Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization yang disebut juga WTO, Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization yang disebut juga ILO, dan Bank Dunia atau World Bank. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Hardianti. Baik, untuk yang selanjutnya ada tantangan dan hambatan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Sebuah ekonomi di negara Indonesia merupakan hal yang cukup penting peranannya karena bisa memberikan dampak ke masyarakatnya. Terlebih lagi pada saat ini merupakan zaman revolusi industri 4.0 yang dimana teknologi semakin berkembang pesat dan kehidupan masyarakat internasional semakin terbatas. Ditambah lagi dengan maraknya pandemi di Indonesia yang membuat situasi ekonomi di Indonesia makin terpuruk. Hal-hal tersebut dapat dijadikan sebuah tantangan Indonesia semakin beragam. Setidaknya ada beberapa tantangan tersebut yang membuat perhatian baik bagi pemerintah, pelaku sektor bisnis maupun masyarakat luas. Berikut diantaranya yang perlu diketahui. Ada beberapa tantangan dan hambatan perekonomian di Indonesia, yaitu yang pertama ada risiko kenaikan inflasi. Laju inflasi bila tidak ditangani dengan baik akan berdampak pada produk domestik bruto atau PDB nasional. Inflasi yang terkendali dirasa akan membuat ekonomi cukup stabil. Begitu pula bila mengalami penurunan inflasi, maka tidak akan membuat guncangan ekonomi yang berarti. Lalu yang kedua ada munculnya tren ekonomi digital. Indonesia juga merasakan imbas dari adanya revolusi industri 4.0 yang sedang melanda negara-negara di dunia saat ini. Untuk kasus satu ini, nampaknya Indonesia bisa mengambil peluang besar untuk meningkatkan pendapatan ekonomi nasional. Lalu yang ketiga ada pembangunan sumber daya yang mumpuni. Dalam memenangkan persaingan pasar bebas yang semakin ketat, memang dibutuhkan sumber daya yang andal. Terlebih lagi, saat ini perkembangan ekonomi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Lalu yang terakhir ada persaingan pasar bebas yang semakin ketat. Masyarakat ekonomi ASEAN atau yang disebut MEA memiliki keuntungan bagi pemerintah untuk bagaimana lebih bersaing di tingkat global. Selain itu, telah membuat perekonomian antar negara Asia Tenggara semakin terintegrasi. Menerapkan MEA berarti harus siap dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Masuknya produk-produk luar negeri dengan harga murah dan berkualitas, baik dari Cina, Jepang, dan juga Singapura. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, terima kasih untuk Dwi Hardianti. Dari pembahasan yang telah dipresentasikan oleh saya dan rekan-rekan, dapat disimpulkan bahwasannya ekonomi nasional yang paling krusial dan bisa mempengaruhi reputasi sebuah negara, terlebih lagi di masa sekarang ketika teknologi semakin berkembang dan kehidupan masyarakat internasional semakin tidak terbatas. Hal ini akan membuat tantangan perekonomian Indonesia akan menjadi semakin beragam. Indonesia akan memaksimalkan adanya kerjasama internasional untuk mendapatkan keuntungan. Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki peran aktif dalam memberikan inovasi kerjasama. Dengan adanya kerjasama ini, negara-negara yang terlibat bisa saling mendistribusikan manfaat sumber daya yang mereka miliki. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.